Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke atas junjungan Nabi Agung, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ihdinas syiratal mustaqim. Yang saya hormati Dewan Juri Lomba Ranta 2022, kakak panitia, serta teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Nur Anissa Fadila, alumni CL Siloam Manis, dan melanjutkan persekolahan di SMA Islam Kepanjen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit tausiah singkat yang berjudul Puasa yang Sia-sia. Teman-teman sekalian, tujuan berpuasa ialah menahan diri dari hawa nafsu, bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum. Banyak orang yang berpuasa, namun ia tidak mendapatkan pahala dari puasanya, dikarenakan ia telah melakukan hal-hal yang telah menggugurkan pahala puasanya. Melakukan ibadah puasa hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tanpa memperhatikan hal-hal yang dapat menggugurkan pahala puasanya. Banyak orang yang terlihat berpuasa secara lahir, namun secara batin sebenarnya ia tidak berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak orang yang terlihat berpuasa, namun ia tidak mendapatkan pahala dari puasanya, melainkan rasa lapar dan dahaganya. Hadis riwayat At-Tabrani. Berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan puasa, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengutip hadis Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 5 perkara yang membatalkan pahala orang yang berpuasa. Yang pertama, yaitu berdusta. Kedua, ghibah. Ketiga, mengadu domba. Yang keempat, bersumpah palsu. Dan yang kelima atau yang terakhir, memandang dengan syahwat. Hadis riwayat Ad-Dailami. Yang pertama, berdusta. Berdusta merupakan perbuatan yang timbul dari lisan. Lisan yang berucap tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Begitu pula dengan perbuatan. Apa yang ia lakukan tidak sesuai dengan apa yang ia katakan. Dan yang kedua, yaitu menggibah atau menggunjing. Menggunjing merupakan perbuatan yang mengolok-ngolok atau menjelekkan orang lain. Menggunjing merupakan perbuatan yang sangat menjijikkan. Orang yang menggunjing seolah-olah dia memakan daging saudaranya yang sudah mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu ialah perbuatan dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang saling menggunjing satu dan yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu dan jelas tidak, teman-teman. Yang ketiga, yaitu mengadu domba atau namimah. Perbuatan namimah berpangkal dari kebencian, tidak suka melihat orang lain damai dan rukun. Tidak sedikit berawal dari perbuatan ini membuat orang-orang berani menumpahkan darah sesamanya. Dan yang keempat, yaitu bersumpah palsu. Hal ini berkaitan dengan pengakuan seorang saksi di dalam sebuah pengadilan yang biasa disumpah atas nama Allah.
Jika orang tersebut memberi pengakuan atau menjelaskan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang terjadi, maka ia telah bersumpah atau berbohong atas nama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hal ini sangat berbahaya teman-teman, dikarenakan ia akan menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain, dan akan membuat tertutupnya kebenaran dengan kebohongan. Yang kelima atau yang terakhir, yaitu memandang dengan syahwat. Tujuan berpuasa ialah menahan diri dari hawa nafsu dan menjaga pandangan agar tidak memandang dengan bebas hal-hal yang dibenci dan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pandangan merupakan anak panah atau senjata iblis. Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani. Mungkin itulah 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Semoga kita tidak termasuk dalam kategori tersebut. Maka dari itu, mari bersama-sama kita menjaga puasa kita agar terhindar dari hal-hal yang dapat mengurangi atau membatalkan pahala puasa, agar puasa kita tidak sia-sia kita kerjakan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terkhususnya untuk saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.